Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dialif Arfiansyah dengan NIM 1861005 akan mencoba menjelaskan jawaban dari UTS pengantar teori modul. Soal yang pertama yaitu misalkan F, yaitu pemetaan dari M menuju N adalah homomorfisme R modul, dan jika L adalah submodul dari M yang dibangun oleh U, maka buktikan bahwa FU membangun FL. Buktinya, misalkan U adalah himpunan yang terdiri atas U1, U2, dan seterusnya hingga UN, dan L adalah himpunan yang dibangun oleh U, yang mana isinya yaitu kombinasi linear R1, U1 ditambah R2, U2 ditambah dan seterusnya ditambah Rn, Un, yang mana Ri anggota dari R dan Ui anggota dari U. Perhatikan bahwa yang dibangun oleh Fu yaitu yang dibangun oleh F yaitu fungsi U1, U2 dan seterusnya hingga UN, yang mana karena F tadi adalah homomorfisme, maka kita dapat membentuk suatu yang dibangun oleh FU1 ditambah FU2 ditambah dan seterusnya ditambah FUN. Kemudian dari situ kita dapat diperoleh himpunan yang diisi oleh R1 FU1 ditambah R2 FU2 ditambah dan seterusnya ditambah Rn Fun, di mana Ri anggota dari R dan Ui anggota dari U. Kemudian karena F adalah homomorfisme, maka kita dapat membentuknya sebagai F Ri Ui R1 U1 ditambah F R2 U2 ditambah dan seterusnya ditambah F Rn Un dengan Ri anggota dari R dan Ui anggota dari U. Kemudian dari situ kita dapat memperoleh F R1 U1 ditambah R2 U2 ditambah dan seterusnya ditambah Rn Un dengan Ri anggota dari R dan Ui anggota dari U, yang mana bentuk tersebut diperoleh dari homomorfisme. Kemudian karena kita ketahui bahwa R1 U1 ditambah R2 U2 ditambah dan seterusnya ditambah Rn Un yaitu suatu yang dibangun oleh U, maka kita dapat simpulkan bahwa yang dibangun oleh Fu yaitu adalah Fl. Jadi Fu membangun Fl. Kemudian soal yang kedua yaitu misalkan MP adalah bilangan bulat positif dan P adalah bilangan prima. Buktikan bahwa modul faktor dari MZ oleh MPZ adalah modul sederhana. Buktinya yaitu yang pertama, pilih M4, di mana 4 merupakan bilangan bulat positif, dan P3 yang mana 3 merupakan bilangan prima, sehingga kita peroleh modul faktor dari 4Z oleh 4 kali 3Z yaitu modul faktor 4Z oleh 12Z. Kemudian perhatikan bahwa modul faktor 4Z oleh 12Z kita dapat membentuknya sebagai himpunan 4K ditambah 12Z, di mana K merupakan anggota dari bilangan bulat. Kemudian pilih K adalah 1, maka kita peroleh 4 kali 1 ditambah 12Z, kan kita peroleh 4 ditambah 12Z, yang mana merupakan anggota dari modul faktor 4Z oleh 12Z, sehingga modul faktor MZ oleh MPZ tidak sama dengan 0, tidak sama dengan himpunan yang berisikan 0, yang mana 0 merupakan MPZ.
Kemudian yang kedua ini, misalkan A sebarang submodul dari modul faktor MZ oleh MPZ, maka terdapat secara tunggal submodul X dari MZ dengan MPZ subset dari X subset dari MZ, sehingga kita dapat membentuk A sama dengan X modul faktor X oleh MPZ, sehingga A yang merupakan modul faktor X dari X oleh MPZ tadi merupakan submodul dari modul faktor MZ oleh MPZ. Kemudian ingat bahwa himpunan yang berisikan 0 dan MZ merupakan submodul trivial dari MZ. Kemudian selanjutnya pilih X sebagai submodul sejati dari MZ. Karena X bersifat tunggal, artinya X adalah himpunan yang berisikan 0. Kemudian perhatikan bahwa modul faktor dari X oleh MPZ kita dapat membentuknya sebagai himpunan X ditambah MPZ, di mana X anggota dari X, kemudian X ditambah MPZ, di mana X adalah 0 karena tadi X bersifat tunggal dan yang artinya X adalah himpunan yang berisikan 0, maka kita peroleh 0 ditambah MPZ, sehingga modul faktor dari X oleh MPZ adalah MPZ itu sendiri. Jadi tidak ada submodul lain dari modul faktor MPZ oleh MPZ, modul faktor dari MZ oleh MPZ selain 0 atau MPZ itu. Jadi modul faktor MZ oleh MPZ merupakan modul sederhana.